Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faris dari kelas 12 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik dari sebuah fungsi. Nah, oke teman-teman, di sini tuh ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x. Nah, jadi yang pertama kita butuhkan untuk membuat grafik adalah kita tuh harus mempunyai titik potong sumbu x dan sumbu y. Kenapa sih kita membutuhkan titik potong sumbu X dan sumbu Y? Salah satu alasannya adalah untuk mempermudah sketsa dalam membuat grafik. Oke, kita lanjut. Jika kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka otomatis nilai X-nya sama dengan 0. Oke, kita perhatikan Fx di sini sama saja dengan Y. Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X. Nah, jadi kita ganti nilai X ini, 3 nilai X ini dengan angka 0. Y sama dengan 0 pangkat 3 min 6 kali 0 pangkat 2 plus 9 kali 0. Jika kita hasilkan nilai Y di sini adalah 0. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,0. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu Y X. Nah, cara mencari titik potong terhadap sumbu X ini yang pertama bisa kita faktorisasi. Tapi dikarenakan di sini X-nya pangkat 3, maka kita bisa kita ubah menjadi X kita keluarkan dalam kurung X pangkat 2 min 6X plus 9 tutup kurung. Nah, jika kita buktikan akan menghasilkan persamaan yang di atas, yaitu X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X. Setelah itu kita sama dengan 0. Lalu kita faktorisasi yang dalam kurung ini, X tutup kurung, X tutup kurung. Berapa tambah berapa kali berapa yang hasilnya 9, dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 6. Nah, ini kita dapatkan min 3 dan min 3. Nah, dikarenakan nilai min 3 dan min 3 ini sama, maka yang berarti nilai X-nya itu 1 teman-teman. Jadi sama ya. Maka X min 3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, maka kita mendapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu 3,0. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini itu titik potongnya ada 2, 3,0 dan 0,0. Dari mana 0,0? Dari di atas ini teman-teman, yang X-nya di luar tersebut, yang di luar kurung. Nah, disitu tuh nilai X-nya bernilai 0, yang berarti 0,0. Di sini kita mendapatkan 2 titik potong terhadap sumbu X ya teman-teman, 3,0 dan 0,0. Nah, oke. Langkah kedua ini adalah kita harus mencari titik stasioner. Nah, titik stasioner ini penting karena dapat menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah grafik. Cara mencari titik stasioner adalah yang pertama, kita turunkan dahulu persamaan awal tadi, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X. Nah, jangan lupa teman-teman, rumus turunan itu yaitu AX pangkat N min 1. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama teman-teman, yaitu X pangkat 3. X pangkat 3, jika kita turunkan menjadi 3 dikali 1, X 3 min 1. Yang berarti hasilnya 3X pangkat 2. Lalu yang kedua adalah min 6X pangkat 2. Jika kita turunkan, maka akan menjadi min 6 dikali 2, X 2 min 1. Berarti hasilnya adalah min 12X pangkat 1. Nah, sini kita tidak usah tulis pangkat satunya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah 9X. Jika kita turunkan, maka akan menjadi 9 dikali 1, X 1 min 1. Maka hasilnya adalah 9X pangkat 0. Nah, kan sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 teman-teman. Maka di sini kita anggap X pangkat 0-nya adalah 1. Berarti 9 dikali 1. Hasilnya adalah 9. Maka kita dapat di sini turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2 min 12X plus 9. Nah, oke teman-teman. Nah, di situ kita kan sudah mendapatkan turunan pertamanya yaitu 3X kuadrat min 12X plus 9. Nah, fungsi ini tuh teman-teman kita bisa bagi dengan angka 3. Menjadi hasilnya adalah
X kuadrat min 4X plus 3. Nah, langkah kedua adalah kita faktorisasi fungsi ini teman-teman. X tutup kurung, X tutup kurung. Nah, jadi berapa kali berapa yang hasilnya 3 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 4. Oke, langsung saja teman-teman, kita dapatkan angkanya adalah min 3 dan min 1. Karena jika kita buktikan, min 3 dikali min 1 hasilnya 3, dan min 3 ditambah min 1 hasilnya adalah min 4. Nah, di situ kita kan sudah mendapatkan hasil faktorisasinya teman-teman. X min 3 dan X min 1. X min 3 ini kita sama dengan kan 0, dan X min 1 juga. Lalu, X min 3 ini, min 3-nya kita pindah ruaskan dengan 0, dan juga min 1-nya kita pindah ruaskan dengan 0. Maka di sini kita mendapatkan X-nya adalah 3 atau X-nya adalah positif 1. Nah, teman-teman, jika kita sudah mendapatkan nilai X-nya, kita substitusikan nilai X tersebut ke persamaan awal, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X. Nah, kita yang pertama dulu teman-teman ya, yang nilai X-nya 3. Kita masukkan 3 pangkat 3 min 6 dikali 3 pangkat 2 plus 9 dikali 3. Maka di sini kita mendapatkan hasilnya adalah 0, teman-teman. Oke, kita ke titik stasioner kedua, ya, yang X-nya bernilai 1. Yang kita masukkan atau substitusikan 1 pangkat 3 min 6 dikali 1 pangkat 2 plus 9 dikali 1. Maka teman-teman di sini kita mendapatkan hasilnya adalah 4. Oke teman-teman, maka titik stasioner yang pertama yaitu 3,0. Titik stasioner yang kedua yaitu 1,4. Nah, oke teman-teman, jika kita sudah mendapatkan titik stasioner, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai maksimum dan minimum dari titik stasioner tersebut. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita turunkan turunan yang pertama terlebih dahulu, yaitu f aksen sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 9. Seperti biasa teman-teman, kita memakai rumus turunan yaitu ax pangkat n min 1. Langsung saja teman-teman, di sini 3 dikali 2 x pangkat 2 min 1 dikurangi 12 dikali 1 x 1 dikurangi 1. Oke, kita turunkan teman-teman. Di sini kita mendapatkan 6x pangkat 1, tidak usah tulis teman-teman satunya, min 12. Dikarenakan di sini x-nya pangkat 0, maka seperti biasa teman-teman, kita anggap 1 teman-teman. Di sini kita menempatkan turunan keduanya yaitu 6x min 12. Oh ya, maaf lupa. Jadi di sini kenapa saya tidak menurunkan angka 9-nya? Karena angka 9 di sini merupakan konstanta teman-teman. Jika konstanta diturunkan, maka angka tersebut akan hilang teman-teman. Oh ya, maaf lupa. Jadi di sini kenapa saya tidak menurunkan angka 9-nya? Karena angka 9 di sini merupakan konstanta teman-teman. Jika konstanta diturunkan, maka angka tersebut akan hilang teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika kita sudah mendapatkan turunan keduanya, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita substitusi fungsi turunan kedua ini dengan nilai x di awal tadi teman-teman, yaitu 3 dan 1. Oke, pertama yang 3 dahulu, double aksen 3 sama dengan 6 dikali 3 min 12. Maka di sini kita mendapatkan hasilnya adalah 6. Lalu yang kedua adalah f double aksen 1 sama dengan 6 dikali 1 minus 12. Maka di sini kita mendapatkan hasilnya adalah minus 6. Nah, oke. Jadi bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa titik stasioner tersebut nilai maksimum atau minimum? Jadi, jika titik stasioner tersebut memiliki nilai positif, maka dia memiliki nilai minimum. Sementara jika dia memiliki nilai negatif, maka titik stasioner tersebut bernilai maksimum. Jadi berlawan teman-teman, negatif maksimum, positif minimum. Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi di sini kita masuk pada tahap terakhir yaitu kita akan menggambar grafiknya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mentitik-titikkan
Di sini ada titik A, B, C. Titik A adalah 0,0. 0,0 ini adalah titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X yang pertama. Dan B ini 3,0. 3,0 ini adalah titik stasioner yang bernilai minimum dan juga titik potong sumbu X yang kedua. Jadi A, B ini memiliki sifat ganda, teman-teman. Dan yang terakhir C 1,4 yaitu titik stasioner yang kedua yang memiliki nilai maksimum. Lalu kita tarik garis dan menghasilkan garis di gambar yang sebelah kanan, teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.